Bagaimana sebenarnya cuaca di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya? Karena BMKG juga mengeluarkan peringatan agar masyarakat waspada dengan potensi hujan lebat dan juga potensi banjir akibat hujan tersebut. Kami sudah bersama dengan Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani. Pak Andri, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Pak Andri. Pak Cairi. Pak Andri, sebenarnya kalau wilayah Jabodetabek itu cuacanya seperti apa kondisinya Pak? Sampai 3 hari ke depan lah paling tidak begitu Pak? Oke, 3 hari ke depan paling tidak ini kita akan tetap ya ada potensi hujan, Ya. Potensi hujan yang biasanya ini hujannya itu tetap di mulai sore menjelang malam hari ya Pak Cairi ya. Jadi artinya ini kita saat ini memang baru awal musim hujan. Oh begitu, sudah masuk awal musim hujan Pak di akhir Oktober ini, begitu, Jabodetabek. Ya. Di akhir Oktober, awal November bervariasi ya, tidak semua wilayah. Namun yang saat ini terjadi adalah karakteristik hujannya adalah berupa hujan-hujan yang dipenuhi oleh awan konvektif ataupun yang disebabkan oleh adanya pemanasan di siang hari gitu kan. Di pagi siang hari terasa masih kita rasakan lebih panas kan. Cuaca cerah, nah tiba-tiba di menjelang sore hingga malam hujan lebat, bahkan sangat lebat beberapa hari terakhir. Dan ini akan paling tidak 3 hari ke depan akan seperti ini. Masih sama cuacanya begitu Pak, seperti ini begitu ya? Mungkin nanti sekitar tanggal 4 agak sedikit ada tren menurun, kemudian agak meningkat lagi di tanggal 5 dan tanggal 6 gitu kan. Jadi tetap lebat, sangat lebat masih terjadi, utamanya sampaikan tadi siang, maaf dari mulai sore hingga menjelang malam hari. Ini yang perlu kita waspada, dan itu di wilayah Jabodetabek kan waktunya pulang kantor gitu ya. Harus waspada, hati-hati. Karena masih banyak potensi wilayah yang genangan airnya cukup tinggi lah kalau hujan lebat begitu ya Pak Andri ya. Iya. Pak, tapi ini hujannya itu ya Pak, itu kan sebelum hujan itu kan awannya gelap sekali Pak. Kemudian hujannya juga durasinya lama. Nah itu apakah memang ada fenomena khusus begitu Pak soal itu Pak? Ya betul, karena kan beberapa hari terakhir ini kita ada beberapa fenomena atmosfer yang sedang aktif melintas di wilayah Jabodetabek. Jadi ada yang namanya MJO, mungkin udah bangsa semua sudah mendengar. Nah, sedang melintas kemarin sampai tanggal 30-31. Di fase, kalau kita namakan adalah fase keempat gitu ya. Indonesia itu MJO-nya itu lewat di fase 4 dan 5 gitu kan. Biasanya untuk bagian barat itu di fase 4. Nah, sekarang udah geser tuh mulai bergerak ke arah timur. Nah, namun demikian ada lagi yang masih aktif gitu, ada fenomena lebih aktif. Walaupun secara tren ini agak menurun ya, artinya yang seperti 2 hari yang lalu ya, 1-2 hari yang lalu, tapi tetap ada potensi. Nah, kenapa awan seperti disampaikan tadi ya, gelap gitu ya. Tadi ini kan karakteristik awan konvektif tadi, ketika siang itu kan pemanasan cukup gitu, sangat kuat. Kemudian ketika menjelang sore hari awan mulai tumbuh, berkembang dan men-trigger gitu kan, hujan yang cukup lebat, sangat lebat. Bahkan mungkin tanggal 29-30 kemarin ya, hampir merata sore hari di wilayah Jabodetabek terjadi hujan yang cukup lebat ya, dan bahkan menimbulkan beberapa genangan di beberapa titik ya Mas. Pak, sebenarnya kalau musim hujan ya Pak, apakah ini memang agak berbeda? Awal musim hujan kali ini cuacanya seperti itu boleh dikatakan ya. Kalau kita melihatnya sebagai masyarakat awam kok ekstrim banget begitu. Nah, tapi begitu minggu-minggu kemudian berikutnya itu lebih landai begitu. Nah, apakah memang ciri khas musim hujannya sama seperti sebelumnya atau kali ini agak berbeda begitu Pak? Hampir sama sebetulnya. Nah, tergantung fenomena dinamika atmosfer apa yang saat ini sedang aktif. Jadi di kita itu, Indonesia itu banyak variabelnya gitu. Artinya banyak fenomena yang berkaitan dan saling mempengaruhi, baik dalam skala misalkan musimannya, bahkan skala dalam harian ya. Tadi seperti MJO itu kan dia bergerak
dalam skala 30 sampai 60 hari. Ya. Dari barat Indonesia sampai timur Indonesia. Terus seperti itu. Lalu juga ada yang berpropagasi dari timur ke barat seperti Rosti dan Kelvin dan juga beberapa fenomena lainnya gitu ya. Akhirnya itu saling berkaitan. Jadi di kita itu di wilayah tropis itu banyak. Nah, tapi saya sampaikan hariannya seperti apa dinamikanya, kemudian apa yang sedang aktif. Nah, kita pantau terus. Jadi kadang-kala ketika sudah lewat dia akan landai kembali. Ya. Dan ketika aktif dia akan tadi menimbulkan potensi hujan yang signifikan. Nah, pada periode musim hujan, misalkan November, Desember, Januari, Februari, fenomena yang lewat-lewat itu tuh semakin subur karena environment-nya kan sedang basah, kalau sedang tinggi gitu kan. Padahal setiap hariannya itu di Spanyol itu selalu lewat seperti itu, Mas Jaini dan pemirsa. Namun ketika musim kering gitu ataupun musim anginnya dari timuran atau Australia gitu kan, Juni, Juli, Agustus kan kering tuh. Jadi itu tidak aktif tuh. Jadi karena tidak tumbuh. Nah, sekarang kan angin udah mulai berubah ya. Sekarang dari Asia gitu kan yang membawa udara basah kelembapan tinggi, sehingga yang lewat tadi juga itu memberikan dampak. Lalu saat ini juga di barat Sumatera, di Samudra Hindia bagian barat sedang aktif namanya fenomena negatif dipole mode ya, ataupun dipole mode lah kita sampaikan mungkin bahasa mudahnya itu negatif, artinya pasokan suplai udara pembawa hujan itu masif terutama di Indonesia bagian barat seperti Sumatera maupun wilayah Jawa. Jadi ketika itu berkumpul gitu ya, bersamaan dan apa yang sedang ini akan yang menimbulkan tadi potensi cuaca ekstrim. Dan perlu diketahui bahwasannya ini kan baru awal musim hujan. Di Jabodetabek itu nanti seperti biasa di Januari Februari ada puncaknya itu ya Pak, Januari Februari. Betul. Begitu ya. Iya, demikian. Iya. Nah, dengan kondisi cuaca seperti ini Pak, apa imbauan dari Pak Andri bagi masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek, Pak? Iya, untuk paling tidak sepekan ke depan ataupun 3 hari ke depan, perhatikan cuaca di sekeliling, utamanya mungkin ketika komuter ya, pulang dan pergi gitu, wilayah yang sering terdampak cuaca ekstrim atau ketika ada hujan sedikit, ada genangan, itu pun juga harus diperhatikan karena karakteristiknya hujannya sekarang di sore menjelang malam hari, lalu juga disertai petir dan angin kencang ya, ini yang harus selalu diwaspadai ya, terutama ketika melintas di wilayah yang pohon-pohon yang rindang ataupun yang sekiranya itu rapuh ya, untuk menghindari paling tidak ketika hujan yang sedang puncaknya tinggi ataupun angin kencang, menunda dulu perjalanan pulang ya dari kantor menuju rumah, karena nih 2-3 hari ini akan seperti ini di wilayah Jabodetabek. Cuacanya di sore hari menjelang malam ya. Jadi terus pantau informasi Info BMKG, ada aplikasi Info BMKG dan diaktifkan notifikasi terutama peringatan dini cuaca ya, karena kami terus mengupdate 0 hingga 3 jam ke depan untuk perakiraan ataupun peringatan dininya ya di wilayah mana dalam skala kecamatan. Jadi terlihat tuh ketika akan melintas ke wilayah tersebut, oh ini ada potensi dari BMKG, nah ini harus tetap diwaspadai dan memantau kondisi cuaca. Demikian. Baik, kalau begitu. Pak Andri, kami nantikan perkembangan cuaca dari BMKG. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Andri. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani.